Hai semuanya, kembali lagi di channel Ama barengku Filbert. Sama seperti episode sebelumnya, kita akan membahas tentang saham-saham dan emiten menarik yang udah kalian tulis di kolom komentar di bawah, yaitu tentang saham EMTK. Ini dia pertanyaannya. Koh, tolong bahas emiten EMTK dong. Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada sesi AMA kali ini, kita akan menjawab pertanyaan salah satu teman kita yang menanyakan terkait saham EMTEK. Mari kita mulai. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk didirikan pada tahun 1983. Dulu namanya PT Elang Mahkota Komputer, sebelum berganti nama menjadi yang sekarang. Perusahaan mengakuisisi SCMA di tahun 2002 dan melakukan IPO di tahun 2010. Saat itu, valuasi perusahaan di 3,7 triliun, sedangkan sekarang di 32 triliun. Sehingga bisa dibilang EMTEK cukup berhasil mengembangkan bisnisnya. Saat ini, EMTEK merupakan perusahaan holding dengan kepemilikan di beberapa perusahaan publik, seperti SCMA 64%, CAS 61%, dan Bukalapak 10%. Selain itu, perusahaan juga memiliki ownership di Jakarta Eye Center, Grab, Dana, dan Rans Entertainment. Perlakuan akuntansi untuk investasi yang dimiliki di atas 50% seperti SCMA dan CAS adalah pendapatan dan laba bersihnya dikonsolidasikan ke laporan keuangan EMTEK. Inilah yang kita kenal dengan istilah laba operasional, di mana mayoritas disumbangkan SCMA dan CAS. Laba operasional ini bersifat cukup stabil antar periode. Bila kepemilikan berkisar antara 20-50%, maka kita tidak mencatatkan pendapatannya, namun laba diakui berdasarkan porsi kepemilikan. Contohnya, ABMM yang punya 30% GEMS. Sedangkan EMTEK banyaknya masuk kategori ketiga, yaitu investasi dengan kepemilikan di bawah 20%, di mana laba atau rugi diakui berdasarkan fluktuasi market value anak usahanya. Misal, EMTEK ada invest 4 triliun di perusahaan terbuka seperti Grab. Harganya di akhir Maret 4,53 dan akhir Juni 5,03. Maka di 25Q2 perusahaan akan mencatatkan laba dari investasi sekitar 450 miliar. Tentu gain or loss dari investasi jangka panjang ini akan fluktuatif. Sebagai contoh, di 2024 angkanya laba 1,9 triliun. 2023 rugi 50 miliar. 2022 laba 5 triliun. 2021 laba 400 miliar, dan 2020 laba 900 miliar. Kalau dirata-ratakan, laba 1,6 triliun per tahun. Misal kita tambah dengan laba usaha yang 1 triliun per tahun, diperoleh laba sebelum pajak 2,6 triliun, dan laba setelah pajak sekitar 2 triliun. Sehingga valuasi sekarang melambangkan per 16 kali terhadap ekspektasi earnings rata-rata perusahaan. Bila tadi secara earnings, sekarang mari kita pandang secara aset. Saya merasa EMTEK lebih cocok dipandang dari segi asetnya, jadi mirip dengan Saratoga. Salah satu asetnya yang cukup banyak diperbincangkan adalah sentimen IPO anak usahanya. Beberapa media menyampaikan estimasi valuasi Superbank di 25 triliun, setara 8 kali BBYB alias Bank Neocommerce, sehingga kepemilikan EMTEK yang 31% bernilai 8 triliun. Bila Superbank suatu hari jadi IPO, ya kemungkinan EMTEK akan kecipratan dari segi sentimen. Namun pertanyaan trikinya adalah, apakah IPO tersebut akan benar terrealisasi dalam setahun ke depan atau hanya sebatas wacana? Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan bila kalian ingin request sama apa, silahkan leave di komen ya. And see you guys in the next video. Bye-bye!